Demo ini tuh langkah terakhir, langkah terakhir ya. Bakar-bakar ban tuh langkah terakhir. Aktivis kampus sering terlambat masuk kelas karena terlalu sibuk rapat semalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kaum podcast. Nah, pada siang hari ini kita kedatangan tamu spesial. Nah, pasti teman-teman penasaran bukan siapa mereka, tapi kalau mahasiswa umat pasti kenal nih muka-muka yang paling sering timbul dan sering muncul di Universitas Muhammadiyah Mataram. Ya, nah bolehlah kita kenalan dulu nih sama teman-teman kita. Siap. Oke, mungkin dari abang-abang yang ganteng, yang merah dulu. Oke, merah. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naufal dan mungkin teman-teman umat yang sudah di umat biasanya panggil Kaupal dan saya sebagai mahasiswa S1 Teknik Pertambangan dan sekarang menjabat sebagai wakil ketua himpunan di Tambang. Mungkin itu aja mungkin. Kayaknya masih banyak nih. Oke, masih banyak sih. Kalau kita penjabaran visi satu-satu mungkin 2 hari lah. Oke, 2 hari. Kita lanjut saking banyaknya. Oke, kalau apa sampingnya? Oke, baik, selamat siang teman-teman. Nama saya Muhammad Jenial Dirawan. Saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Teknik Pertanian. Biasa teman-teman itu manggilnya Aldi atau Bang Al. Ya, kadang-kadang ada Bang Vin, Bang Kevin. Nah, Oke. No, ada nama golnya juga. Bukan Agus kan? aduh. Nama aku kita skip dulu ya. Oh, Lumis. Ya. Nah, tahu nggak teman-teman, kenapa mereka berdua ini diundang ke kaum podcast? Nah, mereka ini adalah aktivis kampus. Tepuk tangan dulu dong. Wah. Oke. Nah, berbicara tentang aktivis kampus nih teman-teman. Nah, pasti di gambaran teman-teman aktivis kampus itu adalah ya orang yang hebat public speaking, terus banyaklah memiliki pengikut, terus juga pengalaman organisasinya luar biasa, paling terkenal. Namun di lain sisi mereka juga sering dikenal sebagai mahasiswa yang sering telat, mahasiswa yang sering demo, mahasiswa yang tidak pernah masuk kelas, dan masih banyak juga yang lain nih teman-teman. Nah, tapi menurut teman-teman semuanya apa sih yang menjadi motivasi untuk berorganisasi? Namun apapun motivasi teman-teman, saya harap semoga itu membawa perubahan dan kebaikan untuk teman-teman sendiri. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita boleh lebih banyak mengenal nih tentang aktivis yang sebenarnya, karena kan kita begitu banyak nih opini-opini tentang aktivis gitu, seperti yang saya sampaikan tadi itu kan. Nah, karena kebetulan kita sudah kedatangan narasumber hebat kita pada pagi hari ini, yuk kita tanyakan langsung pada mereka. Oke. Dari siapa dulu nih? Dari siapa yang mana? Perkenalan pertama kan? Oke. Perkenalan. Saudara saya ini. Nah, menurut Bang Noval nih, banyak nih yang bilang aktivis itu sering bolos kuliah. Nah, seberapa benar menurut Bang Noval? Oke, terima kasih atas jawabannya. Saya rasa jawaban ini kayak bisa dikatakan kayak sulit dijawab. Karena aktivis itu sering bolos kuliah. Itu kembali ke orangnya, kembali back to yourself lagi, kembali ke orangnya. Bagaimana kita melihat hal-hal demikian itu sebagai hal prioritas. Kita datang ke dunia perkuliahan, datang ke kampus, kita mencari apa yang sudah menjadi tujuan kita dari awal kita keluar ke rumah, yaitu perkuliahan. Masuk di organisasi, masuk menjadi seorang aktivis itu adalah bonus dari hasil kita sama perkuliahan. Tetapi pertanyaan tadi saya rasa ada betulnya ada tidaknya. Ada betulnya juga. Iya. Karena kita melihat fakta sekarang, melihat fakta bagaimana anak muda sekarang, apalagi para aktivis melihat pentingnya organisasi sekarang. Banyak hal yang harus dibenahi. Banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam struktur organisasi. Gaya-gaya lama yang harus kita perbaharui kembali. Itu adalah tugasnya para aktivis sekarang. Tapi mau nggak mau kita harus kembali lagi ke prioritas awal kita, yaitu perkuliahan. Saya rasa itu ada benarnya ada tidaknya. 50-50 lah. Tapi mungkin menurut kalian beda itu. Waduh. Tapi kayaknya walaupun misalnya aktivis itu nggak masuk, pasti ada alasan yang sangat kuat gitu kan. Bukan karena lama begadang semalam kan. Saya juga ngerasain itu loh. Perjuangan kita sebagai aktivis itu mengelola organisasi, terus juga mengelola
teman-teman yang ada itu sangat luar biasa sih perjuangannya. Betul. Dan itu tidak bisa terbayar hanya sekedar kata, kamu ngapain nggak masuk kelas? Emangnya masuk kelas dapat apa juga? Oke, itu menjadi suatu kata-kata ambigu lah. Emang kamu dapat apa? Iya, betul. Jadinya kembali lagi ke diri kita, bagaimana diri kita melihat permasalahan-permasalahan itu semua, dan bagaimana diri kita itu menyelesaikan problem solving di antara itu semua. Mungkin Oke. Aldi beda nih jawabannya nih. Waduh, kalau saya bener sekali sih. Maksudnya bener-bener 50-50. Oke. Tapi dalam alhamdulillah selama saya mengikuti perkuliahan lebih banyak masuknya daripada bolosnya. Alhamdulillah. Ya, gitu sih. Karena tergantung dari kita lagi. Maksudnya cara kita komunikasi dengan dosen itu seperti apa. Betul. Walaupun kita nggak masuk, izinnya juga harus kuat. Iya. Alasannya juga harus kuat. Kenapa nih nggak masuk? Nah, itu di organisasi kita diajarin bagaimana caranya berkomunikasi dan mobilisasi itu kayak mana ke dosen. Iya, Kita iya. bentuk hubungan emosional kita dengan dosen itu seperti apa. Nah, di organisasi ini kita diajarkan. Benar. Jadinya kalau masalah aktivis ini banyak bolos ya, saya secara pribadi tidak terima. Harusnya aktivis itu sebagai contoh, Oke. sebagai orang terdepan yang mencontohkan bahwasanya aktivis ini nggak hanya banyak bolosnya, tapi juga berprestasi dalam kelas. Oke, iya, menarik. Ya memang aktivitas itu harus Iya. seperti itu ya. Iya, harusnya bukan begitu. hanya berfokus hanya organisasi doang, Iya, tapi benar. tidak pernah masuk kelas gitu ya. Ya. Namun ada juga nih yang menarik dari pandangan orang-orang yang di luar mahasiswa aktivis nih, yang menganggap bahwa aktivis itu sering demo, tapi tanpa memberikan solusi gitu. iya. Nah. Menurut abang-abang nih gimana nih? Kalau dari Bang Aldi sendiri gimana? Sebenarnya demo itu kan sebenarnya kalau dalam istilahnya itu runtutannya itu kan demo itu adalah cara terakhir sebenarnya aksi Iya. demonstrasi. Nah, setelah ada beberapa istilahnya ada konsolidasi, ada audiensi segala macamnya. Cuman runtutannya adalah tidak boleh kita langsung demo tanpa ada konsolidasi seperti itu. Nah, Oke. di konsolidasi inilah kita menemukan sebuah titik cerah. Bisa kita kumpulkan semua kajian-kajian itu. Iya. Nah, kalau masalah tidak ada solusi tentu kita demo itu karena sudah membawa solusi. Karena kita sudah kajian. Kan nggak mungkin kita turun lapangan kalau kita tidak punya kajian. Betul. Kalau kita turun tanpa kajian, nah kita mati kudu dalam lapangan. Di lapangan lah begitu. Jadinya kalau masalah tidak ada solusi tentu kita bawa solusi. Nah, solusinya inilah yang akan kita tawarkan di lapangan ketika turun aksi. Iya. Kita turun aksi karena pihak sebelah ini tidak menerima dengan baik ketika kita audiensi, tidak ada jawaban yang bagus. betul. Makanya lah kita turun aksi dan membawa solusi yang ada. Iya. Berarti memang demo ini tuh langkah terakhir, langkah terakhir ya. Bakar-bakar ban tuh langkah terakhir. sebenarnya ya. Itu langkah terakhir. Itu paling terakhir, itu paling terakhir. Oke. Oke, tapi kalau menurut saya sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh Aldi Iya. tadi. Karena sudah jelas lah disampaikan oleh Aldi tadi, demo adalah langkah terakhir bagaimana kita menyelesaikan masalah setelah tidak adanya titik temu dalam konsolidasi, audiensi dan masih banyak hal lainnya. Tapi perlu dicatat oleh teman-teman semua, kita turun demo, turun aksi ke jalan itu bukan hanya sekedar turun, tidak ada manfaatnya. Tapi kita turun ke jalan, kita menyampaikan aspirasi, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia, seluruh aspirasi masyarakat yang ada khususnya di wilayah Nusa Tenggara Barat. Karena pada dasarnya mereka, masyarakat yang ada di bawah itu tidak berani menyuarakan suara mereka. Jadinya mau tidak mau, suka tidak suka, kita lah sebagai mahasiswa yang menyuarakan suara mereka, menyampaikan apa sih menjadi permasalahan mereka yang ada di bawah, apa menjadi kendala mereka untuk apa namanya Menyuarakan. Ya, untuk menyuarakan aspirasinya itu. Jadinya kita mahasiswa memiliki peran aktif teman-teman semua, memiliki peran aktif bagaimana menyelesaikan masalah-masalah hal demikian, bukan hanya duduk di rumah ataupun hanya melihat ataupun yang biasa mahasiswa sekarang itu mengajak, untuk apa sih kamu demo, apa gunanya, apa Nggak dapat impactnya, apa-apa. tidak dapat apa-apa. Itu adalah yang disampaikan oleh mahasiswa kupu-kupu. Iya. Mereka hanya bisa ngomong kayak bla 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 ya. Tapi tidak, mereka juga sebenarnya kalau kita bilang juga mereka cuman ngomong juga gitu kan. Iya, benar. Mereka mengatain kita cuman sekedar ngomong, Iya. tapi tanpa ada bukti nyata. Bukti nyata. Tapi mereka juga tidak melakukan apa-apa gitu kan. Secara tidak sadar kan mereka melakukan hal yang sama. Benar. Nah, dan juga sering kali nih aktivis itu dikenal sebagai orang yang idealis, namun tidak realistis gitu. Nah, karena ya mereka ngomong kayak gini, tapi realistisnya nggak berjalan gitu. Nah, itu gimana itu juga itu? Oke, kalau menurut saya tidak setuju lah dengan terkait dengan pendapat itu karena tidak semua aktivis itu idealis. Iya. Contohnya terkait dengan permasalahan sekarang, banyak permasalahan sekarang apalagi di ruang lingkup universitas yang banyak orang yang pandai berbicara, vokal berbicara, tetapi secara aksi, secara nyata tidak ada. Iya. Tapi
terkait dengan pertanyaan tadi, saya rasa tidak setuju. Apalagi buat saya diri sendiri. Karena sekarang saya juga sedang memegang suatu organisasi yaitu Himpunan Mahasiswa Tambang, yang dimana Himpunan Mahasiswa Tambang adalah ibaratnya salah satu himpunan terbaik lah sekarang di Nusa Tenggara Barat, dengan event yang sangat banyak, dengan kegiatan yang sangat banyak, dan mungkin teman-teman yang di umat bisa ngelihat lah gimana ramainya mahasiswa tambang sekarang, sedang banyak kegiatan. Itu menjadi satu hal bukti nyata bagaimana kita bisa mengkolaborasikan lah, kita sebagai aktivis, tapi aktivis dengan gaya berbicara, dengan banyak berbicara, tetapi aksinya juga kita jalankan. Itu kembali lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kita melihat itu semua sebagai peluang, sebagai suatu kesempatan, big change lah buat kita sendiri. Oke, wah luar biasa. Jadi itu hoax ya, hoax terbesar ya, hoax terbesar. Luar biasa sih, apalagi tadi sudah pernah tambang itu sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan hasil dari bukti nyata gitu. Oke, nah luar biasa sekali ini Bang. Nah terus juga aktivis juga ini suka menentang ya peraturan-peraturan kampus gitu, ataupun kebijakan-kebijakan pemerintah gitu. Nah itu gimana nih konsepnya? Apakah benar seperti itu? Saya tanggapan. Oke. Aldi dulu. Sebenarnya kalau kami sebagai mahasiswa atau bisa dicap aktivis itu sebenarnya tidak menentang, tidak full menentang. Kami tetap sesuai koridor lah. Kalau memang kebijakan kampus ini baik untuk mahasiswa, ya kami dukung sepenuhnya. Tetapi kalau memang ini dapat memberatkan mahasiswa, dapat merugikan mahasiswa, tentu kita akan tolak. Betul. Dengan pertimbangan yang sudah ada, dengan kajian-kajian yang kami sudah matang. Ketika kebijakan ini dikeluarkan atau dilaksanakan akan merugikan mahasiswa. Benar. Nah, itu yang kami tentang. Tentu, kalaupun dia istilahnya itu berdampak baik bagi mahasiswa, siapa yang nggak dukung? Tentu kita dukung full gitu kan. Siapa sih nggak dukung program yang baik? Cuman kan kebanyakan para petinggi kampus yang kita lihat di ya beberapa kampus lah kan, itu mengeluarkan kebijakan itu sesuai kemauan mereka tanpa melihat ke bawah. Apa sih keperluan mahasiswa ini? Apa sih keinginan mahasiswa ini seperti apa? Mereka nggak melihat, yang mereka lihat hanya kebutuhan dosen. Kadang-kadang itu oknum sih, bukan semua kan. Beberapa oknum. Nah ini kita tentang. Jadinya kami turun ke jalan atau menentang kebijakan kampus ketika kebijakan itu sangat bertolak belakang dengan kebutuhan mahasiswa. Menarik. Berarti memang juga ya, kampus pemerintah itu manusia, bukan nabi boy. Itu lihat juga masalah juga. Kita kan sebagai pengingat. Iya, benar. Menarik ya. Memang fungsi dari mahasiswa itu untuk mengingatkan, untuk membenarkan, dan juga melihat lagi apa sih yang menjadi kebutuhan dari mahasiswa, apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat begitu ya. Nah, oke. Nah terus juga di dalam dalam pengalaman saya berorganisasi, nah saya melihat banyak nih teman-teman saya yang tujuan mereka untuk berorganisasi itu untuk mendapatkan popularitas, pencitraan, biar bisa jadi biar bisa jadi abang-abang kampus gitu. Kampus lah. Biar bisa dipanggil kakanda. Nah itu menurut abang nih gimana nih? Itu sekarang bapak dulu. Oke, kalau menurut saya terkait dengan ini semua, kita menjadikan organisasi kita sebagai batu loncatan kita. Kalau menurut saya itu salah. Menurut saya salah benar. Bagaimana? Jujur saya dari awal masuk perkuliahan ataupun sebelum masuk perkuliahan sudah mengikuti berbagai macam organisasi. Apalagi saat perkuliahan saya semester 1 itu full mengikuti hampir 5, 6, 7 organisasi. Di mana ya jujur 5 sampai 6 organisasi. Orang-orang bingung melihat saya sebagai seorang mahasiswa teknik ikut berbagai macam organisasi. Apalagi saya kemarin terpilih menjadi duta bahasa NTB, sedangkan saya bukan dari jurusan bahasa yang tidak linear. Anak teknik loh padahal. Tetapi di balik itu semua, saya menjadikan suatu organisasi sebagai rumah saya, sebagai rumah untuk belajar, mengembangkan diri, sebagai tempat ibaratnya sebagai tempat curhat lah, tempat curhat kita. Karena pada dasarnya kita belajar berbicara, public speaking, dan masih banyak hal itu bukan di ruang kelas. Itu perlu dicatat. Kita belajar public speaking, personal branding, lain itu bukan di kelas, tetapi di ruang lingkup organisasi. Jadi itu kita niatkan bagaimana kita masuk organisasi itu sebagai tempat belajar, sebagai rumah kita,
Jangan sampai seperti kata Holis tadi, Bang Holis tadi cari popularitas dan itu sebenarnya bisa, itu bisa. Tapi itu kita jadikan sebagai bonus saja, sebagai bonus saja. Ya. Jika kita sudah rajin organisasi, mengembangkan organisasi dengan niat, maka kita akan mendapatkan hasil yang sama juga. Bernama kita akan naik, kita akan menjadi personal branding kita akan naik juga. Kita lebih dikenal. Intinya jangan sampai penjilat lah. Iya. Kita personal branding, membrandingkan nama kita dengan kualitas. Bener banget. Itu mungkin sekali mungkin ada. Iya. Apalagi kalau saya tuh benar-benar niat dari awal itu tidak ada sama sekali masuk organisasi hanya untuk popularitas. Asli. Karena memang dari SMP SMA kan udah aktif organisasi, jadinya udah terbiasa. Nah, ketika masuk perkuliahan itu perbedaannya hanya beberapa yang saya ketemu pertama kali kalau termasuk itu adalah ada panggilan kandas segala macam. Loh, ini apaan ini organisasi macam apa kan gitu. Ternyata memang niat saya dari awal itu tidak akan mencari hal seperti itu. Niat saya dari awal itu adalah pertama itu bagaimana caranya teman-teman sekelas saya minimal sekelas ini mau organisasi dulu. Itu niat awal saya. Jadinya tidak ada sama sekali niat untuk sebagai orang yang populer di dalam lingkup fakultas. Nah, jadinya sekarang itu alhamdulillah dari niat yang kita baik ternyata juga menghasilkan hal-hal yang baik. Jadinya beberapa teman saya yang dulunya itu asli hanya kupu-kupu, kuliah pulang, alhamdulillah sekarang sudah enggak. Mulai aktif organisasi, mulai nanyakan apa nih kegiatan ke depan, apa nih kegiatan apa kita nanti malam. Itu sebagai contoh bahwasanya mereka sudah ada rasa baik ataupun rasa kenyamanan dalam organisasi. Nah, ini harus dibenahi ke depannya. Bagaimana kita membuat organisasi ini sebagai organisasi yang nyaman, rumah ternyaman bagi mereka. Seperti kata Noval, tempat bercerita, tempat berpulang. Iya, mantap. Nah, luar biasa. Oke. Tuh, makin lama makin menarik pembahasan kita ya. Ini kan curahan hati para aktivis lah. Oke, nah terus ini juga nih menjadi mahasiswa kura-kura. Menjadi mahasiswa kura-kura itu memberatkan sih menurut abang-abang ini untuk mengganggu nggak perkuliahannya gitu. Oke, kalau dari saya mahasiswa kura-kura dan mahasiswa kupu-kupu. Oke, saya lebih karena pada dasarnya mahasiswa kura-kura ataupun kuliah rapat itu merupakan suatu suatu benefit lah. Bisa saya katakan suatu benefit buat kita atau suatu privilege lah, privilege khusus buat kita seorang yang berkecimpung lah, seorang berkecimpung di dunia organisasi itu ada privilege khusus yang tidak semua orang bisa dapatkan. Tapi di balik itu semua, di balik dengan kuliah rapat semua itu kembali lagi ke diri kita. Bagaimana kita membagi waktu antara dunia organisasi ada dunia perkuliahan. Jujur kalau kita berbicara tentang realita sekarang, jujur saya alhamdulillah sampai saat ini masih bisa membagi waktu antara dunia perkuliahan, antara dunia organisasi. Perkuliahan juga tetap amat, mengikuti kegiatan-kegiatan akademik juga tetap berlangsung, dan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi itu tetap berlangsung. Itu kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita melihat antara organisasi akademik dan non akademik itu sebagai suatu hal prioritas buat kita semua. Jadinya dari apa yang saya dapatkan di misalnya contohnya kita rapat, apa yang kita dapatkan di rapat itu bisa kita langsung aplikasikan, aplikasikan di dunia realita atau di dunia nyata. Dan juga sebaliknya, apa yang kita dapatkan di dunia akademik kita juga bisa terapkan di dunia realita kita. Itu sih kembali lagi ke diri sendiri, back yourself lah. Berarti itu memang dengan menjadinya mahasiswa kura-kura itu sebenarnya membantu sekali, membantu akademisi, apalagi kalaupun kita hanya sekedar kupu-kupu aja bisa berprestasi, apalagi mahasiswa yang kuliah rapat juga makin bisa berprestasi, apalagi kita mengcombine atau mengkolaborasikan antara perkuliahan akademik dan akademik itu akan menjadi suatu hal luar biasa, batu loncatan yang sangat luar biasa buat diri kita sendiri. Iya. Nah terus ini juga nih dalam menjadi mahasiswa organisasi mahasiswa aktivis nih ya, kira-kira ada nggak hambatan ataupun masalah yang paling besar yang diterima gitu sama abang-abang nih? Mungkin Ali dulu nih kayaknya. Kalau hambatan ya pasti ada lah. Saya rasa setiap yang kita pilih atau setiap jalan yang kita pilih itu pasti punya konsekuensi pribadi atau konsekuensi masing-masing lah gitu kan. Terlebih kita yang misalnya ini sebagai aktivis, kita memilih jalan sebagai orang yang aktif di organisasi. Tentunya konsekuensinya satu, mungkin teman-teman dalam kelas ini pasti ngira kita, wah ngapain sih orang ini? Pasti istilahnya itu pandangan mereka itu negatif pada kita. Tapi tentunya dengan niat kita yang baik tadi, pasti pandangan-pandangan mereka bakal berubah. Terus juga hambatan ya kita realistis lah. Pasti uang kita bakal terpakai untuk kegiatan-kegiatan organisasi, kan? Karena kita kuliah rapat segala macam, kita untuk rapat segala macam kan butuh
anggaran juga. Pasti dana pribadi kita yang mulanya mungkin untuk teman-teman yang lain itu hanya untuk weekend ke pantai sama pacarnya, keluar malam mingguan. Nah, sedangkan kita tidak. Kita menghabiskan waktu kita untuk berkumpul dengan teman-teman organisasi. Bener. Dan istilahnya itu kita merelakan kesenangan pribadi lah. Kesenangan pribadi untuk kepentingan bersama gitu. Apalagi kita sebagai pemimpin. Saya sudah merasakan pemimpin itu kan udah beberapa kemarin ya baru banget Demis jadi pimpinan komisariat. Saya merasakan banget ketika kita itu merelakan istilahnya kesenangan pribadi kita untuk mengurusi kepentingan orang lain. Maksudnya kesenangan orang lain, tapi bagi saya ketika orang lain ini senang, entah kenapa kita sebagai pemimpin ini ikut senang. Nah, itu yang tidak dirasakan oleh teman-teman yang tidak merasakan sebagai pemimpin. Ketika kita menjadi pemimpin, ketika orang lain senang, kita sangat senang sekali. Dan ketika anggota kita susah, kita sangat susah juga. Karena apa? Kita sudah memiliki yang rasanya itu benar-benar jiwa kepemimpinan itu. Itu yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin ke depan. Iya, udah luar biasa sekali ini pengorbanannya ya. Mulai dari uang, waktu, energi, banyak lah pengorbanannya. Salah satu pengorbanan paling berat itu kesenangan pribadi. Itu adalah itu paling. Karena jujur ya, jika kita melihat kita sebagai saya mengatakan diri saya sebagai bukan aktivis kampus lah, masih lah. Iya, mahasiswa biasa lah. Tetapi mungkin dilihat saya sama orang lain bahwa saya itu sebagai mahasiswa kampus. Tetapi jika kita berkaca di dunia organisasi sekarang, tetap banyak permasalahan yang ada. Permasalahan itu tetap terus ada. Intervensi, apalagi khususnya di saya itu intervensi senior, intervensi alumni, itu sangat keras. Dan juga sedikit melanjutkan apa kata Aldi tadi terkait dengan kesenangan pribadi. Kesenangan pribadi, kita menghilangkan kesenangan pribadi kita di dunianya kita sendiri, menghilangkan itu semua dan menggantinya di dunia orang lain. Dan juga jujur saya selama berapa kali saya menjabat sebagai ketua organisasi, saya komitmen sama diri saya bahwasanya jika saya memegang suatu organisasi, bahwasanya saya itu tidak akan pacaran. Bahwa itu sampai komitmen konsisten sampai sekarang. Hampir setahun saya tidak pacaran karena apa? Karena ingin fokus organisasi. Kalaupun saya pacaran, pasti komitmen saya atau konsistensi akan terbagi antara dua hal tersebut, antara pacar dan organisasi. Makanya kita lebih fokuskan saja, kita fokuskan organisasi. Pacaran pasti akan datang. Kalau kita sudah ada branding, sudah ada nama di suatu tempat, maka pacar yang akan datang ke kita. Ini bagus ini. Menyala bangku. Kayaknya kalau sudah Demis nanti perlu kita buat pamflet gitu. Buat pamflet Demis nih. Jodoh untuk kedua kita. Oke. Nah, dari banyaknya tadi pemikiran atau pandangan orang-orang lain di luar sana tentang aktivis kampus, gitu. Nah, dari abang-abang nih, apa sih yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang menganggap negatif, ya, menganggap negatif aktivis kampus gitu? Ada nggak? Kesannya kalau saya sih simpel aja sebenarnya. Organisasi ini tidak pernah menghambat kita. Organisasi ini tidak akan pernah membuat kita terbuang atau terbelakang dari orang-orang. Justru dengan kita mengikuti organisasi, dengan kita aktif di organisasi itu akan mendorong kita sebagai orang terdepan. Maksudnya adalah kita akan menjadi orang-orang yang memang tahan banting dan tahan semua istilahnya semua badai. Karena memang di organisasi kita dilatih berbagai macam hal dengan konflik yang ada, dengan bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah, itu kita latih organisasinya secara tidak langsung, walaupun mungkin tidak terencana, tapi memang secara tidak langsung kita akan mengerti hal itu. Lalu di sana kita akan dilatih bagaimana rasa kita, empati dan simpati kita akan dilatih di organisasi, bagaimana caranya kita membangun sebuah kekeluargaan yang harmonis. Karena memang mau tidak mau ketika kita jadi pemimpin, bagaimana kita membentuk keluarga yang harmonis itu dilatih di sana. Iya. Itu itu dari saya sih, organisasi tidak akan pernah menghambat teman-teman. Oke, kalau dari saya pesan untuk teman-teman semua yang menganggap bahwa organisasi itu sebagai ibaratkan sebagai tank penghancur lah. Yang menganggap organisasi itu sebagai penghancur masa depan kita, saya rasa silakan mulai sekarang hilangkan pemikiran teman-teman hal demikian. Karena pada dasarnya saya dan Aldi dan Polis juga dan teman-teman yang lainnya menjadikan organisasi itu sebagai rumah tempat untuk kita belajar. Jangan sampai organisasi itu dipandang sebelah mata oleh teman-teman semua. Tetapi jika kita berbicara realitanya, tidak semua organisasi itu sama, teman-teman. Tidak semua organisasi sama. Tergantung bagaimana cara kita melihat lah bagaimana organisasi itu sendiri. Tetapi jujur, kita belajar, kita menjadi orang, kita menjadi seseorang, memanusiakan manusia adalah di organisasi. Kita belajar bagaimana kita bisa dikenal oleh banyak orang. Kita bisa dikenal banyak orang akibat apa? Diakibatkan oleh karena prestasi kita, kemampuan kita, elektabilitas kita. Dan juga
organisasi menjadikan kita bagaimana menjadi seorang yang memiliki jiwa leadership. Itu yang paling penting teman-teman semua. Silakan jangan pernah takut untuk masuk organisasi. Anggap saja organisasi itu sebagai rumah, sebagai batu loncatan teman-teman semua. Karena pengalaman organisasi itu tidak bisa teman-teman temui di luar. Karena satu hal yang paling benefit paling besar dalam hal kita masuk organisasi, apalagi organisasi besar, adalah personal branding atau value teman-teman semua. Jika teman-teman sudah mempunyai value, jika teman-teman sudah mempunyai personal branding, maka banyak hal teman-teman akan dapatkan. Bahkan uang pun akan datang sendiri teman-teman semua. Contohnya, jika teman-teman sudah ada branding memiliki kemampuan sebagai seorang public speaking, maka apa? Banyak orang yang akan memanggil teman-teman sebagai pembicara, sebagai MC dan banyak hal lainnya. Itu tidak kita belajar di luar, kita tidak kursus, kita tidak belajar di tempat lain, kita belajar organisasi. Silakan mulai memberanikan diri untuk sering tampil di organisasi. Dari hal-hal yang kecil menjadi panitia pelantikan, panitia kegiatan, masuk ke seksi acara, masuk ke ketua panitia. Itu adalah hal-hal kecil bagaimana mengembangkan personal branding, mengembangkan value kita sendiri teman-teman semua. Harapan saya teman-teman semua sekarang mulai jangan terlalu apatis akan dunia organisasi. Silakan mulai masuki dunia organisasi, mulai belajar. Apalagi Bang Holis, kita melihat anak-anak zaman sekarang angkatan 24 lah, sudah mulai apatis lah ataupun takut untuk berorganisasi karena mereka dari SMP-nya sudah mendapatkan COVID. Jadinya pengalaman organisasi, hal-hal menarik di organisasi itu dia tidak bisa dapat. Jadinya cukup penurunan lah dari UKM ataupun organisasi-organisasi HMPS di ruang lingkup kampus. Penurunan anggotanya sangat signifikan karena apa? Karena hal demikian, apatisnya mahasiswa baru akan hal-hal organisasi. Jadinya tetap semangat teman-teman semua, keep going. Mantap. Nah, jadi ingat teman-temannya, dalam kita berpandang itu ibaratnya sebagai orang buta merabah gajah gitu. Kita tidak bisa menganggap aktivis ini tuh buruk dengan hanya menganggap dari sebelah pandang kita. Kita tidak bisa menganggap gajah itu adalah memiliki leher yang lebar, tapi orang lain juga menganggap gajah itu memiliki gading yang panjang. Kita juga tidak bisa menganggap bahwa organisasi itu buruk kalau kita tidak ngerasain bagaimana sih terjun di dalam mahasiswa aktivis gitu. Ya, dan masih banyak juga tadi pengalaman-pengalaman yang disampaikan oleh narasumber kita, dan saya rasa itu sangat luar biasa sekali apa yang mereka sampaikan, semuanya daging gitu. Satu pesan saya nulis untuk teman-teman semua, jangan sampai menganggap kita sebagai seorang aktivis itu sebagai seorang yang hancur lah. Karena pada dasarnya kita seorang aktivis, kita juga berprestasi. Kita mengikuti berbagai macam kegiatan itu merupakan hasil kolaborasi kita antara dunia organisasi dan prestasi kita itu sendiri. Makanya jangan pernah menganggap bahwa kita yang seorang aktivis kampus ataupun seorang aktivis di luar itu tidak memiliki prestasi ataupun hanya modal berbicara doang. Jangan sampai menganggap, tidak semuanya orang seperti itu. Benar banget. Itu yang perlu dicatat lah teman-teman. Mungkin sebagai itu yang pembuka pikiran untuk teman-teman semula. Jangan terlalu berpandang terlalu jauh tentang seorang aktivis. Harapan dari Bang Aldi belum nih, gimana? Kalau harapan saya sih sebenarnya sama saja seperti Novel tadi. Kita kadang-kadang dipandang tidak ada prestasi, tidak ada aksi nyatanya. Kalau secara prestasi, Novel beso NDB. Kurang prestasi apa lagi? Saya alhamdulillah awardnya beso Basnas yang kelima. Terus untuk aksi nyata, kita sudah beberapa kali punya kegiatan selain galang dana, kita juga pengabdian masyarakat. Di KLU saya udah 5 bulan, di Lombok Timur bagian selatan itu saya sudah 2 bulan, bagian tengahnya Lombok Timur lagi saya udah 1,5 bulan. Jadinya bentuk aksi nyata seperti apa lagi bahwasanya kita tidak dipandang, maksudnya banyak kan teman-teman di mana apa sih aktivis ini nggak ada aksinya, nggak ada prestasinya. Nah, kami buktikan bahwasanya aktivis bukan hanya modal bicara, aktivis juga bukan hanya ngomong-ngomong keluar-keluar, tidak. Kami buktikan bahwasanya aktivis juga bisa berprestasi, bisa juga aksi nyata pada kemanusiaan. Luar biasa. Tepuk tangan dulu teman-teman ya. Saya jamin setelah nonton ini teman-teman itu bakalan join semua organisasi. Nah, abang sebelum kita tutup ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah, kita bakalan main game dulu nih. Ya. Nah, di sini ada game True or Not. Nah, nanti tinggal jawab benar atau tidak gitu. Ya. Benar semua kayak gimana? Coba lihat dulu ya. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. True nih apa? True benar. Nah, kita begini apa kamera nih? Ya, ke kamera. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan juga boleh ya, tulis di kolom komentar ya, sangat boleh teman-teman.
Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Oke, jangan sulit-sulit ya. Enggak dong. Oke, nambang ini tanya lagi. Oke. Aktivis sering ngaku sibuk, tapi sebenarnya cuma nongkrong di sekretariat. True or not? Oke, not. Oke. Kenapa? Ini pengalaman pribadi kan? Ya, pengalaman pribadi. Kalau pengalaman pribadi, alhamdulillah tidak pernah ngerasain sibuk karena di sekret. Karena memang sekret kan langsung depan mukanya fakultas nih, jadinya nggak bisa kita alasan gitu. Ini kalau saya selama ini nggak pernah ngerasain sibuk alhamdulillah di dosen karena memang manajemen waktunya alhamdulillah bagus sampai sekarang karena memang dilatih organisasi kan. Oke, ya. Paling berapa Bal? Iya. Proses yang bersama aja sih. Hampir sama sekali. Hampir sama. Iya. Oke, lanjut ya. Jangan lupa tulis di kolom komentar apa yang menjadi tanggapan kalian. Oke. Ya. Yang kedua. Yang kedua, aktivis kampus sering terlambat masuk kelas karena terlalu sibuk rapat semalam. Oke, perbedaan pendapat nih. Oke, nah dari Bang Ali gimana? Ya, alhamdulillah kalau sekarang belum pernah telat untuk masuk. Kalau hanya kena rapat, karena rapat saya biasanya itu sore atau malam. Bahkan saya ingat masih kejadian baru kemarin banget, itu tanggal 25 November pas hari guru. Itu paginya saya aksi di depan Kapolda, siangnya UTS, sorenya pembinaan beasiswa, malamnya rapat. Nah, alhamdulillah itu baru kemarin sih. Tapi alhamdulillah sampai sekarang belum ada saya telat hanya karena rapat. Iya. Oke. Oke, kalau dari saya kenapa saya mengatakan benar dari itu semua karena kalau saya berbicara realita aja. Kita berbicara realita sekarang saya masih pegang himpunan tambang dan kita tuh hampir setiap hari ada kegiatan karena kalaupun kita tidak ada kegiatan pasti intervensi senior, intervensi orang-orang luar itu berat sekali. Jadinya mau nggak mau kegiatan harus ada. Jadinya kita tuh hampir rapat tiap hari dan juga setelah rapat tahu kan anak teknik seperti apa, apalagi tambang. Gimana setelah rapat jam 9 jam 10 lanjut ngerjain laporan praktikum sampai pagi gitu pun. Siklusnya gitu kita tiap hari. Jadinya mau nggak mau alhamdulillah semester 7 ini gara-gara udah sedikit mata kuliah jadinya agak sedikit enteng lah. Walaupun rapat sampai subuh tetap berjalan lah kuliah. Mungkin kalau saya disuruh pilih mungkin saya sama dengan kamu. Karena saya juga sering seperti itu ya. Rapat sampai tengah malam terus besoknya kuliah gitu tuh totalnya itu terlambat gitu saya juga ngerasain. Tapi banyaklah pengalaman yang menarik seperti itu. Ya. Oke, jangan lupa tulis di kolom komentar juga ya. Oke, terus selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Ada aktivis yang datang ke aksi cuma karena gebetannya juga ikut. Ada ya, berarti orang lain ini. Terus ya bagaimana juga baru secara gambaran umum ya. Langsung. Aduh, tiga. Oke, benar. Kira-kira boleh di-spill nggak orangnya siapa? Jangan ya. Ini bukan kita. Kalau penjelasan terkait itu semua saya rasa yang melakukan hal demikian itu adalah sebagai bonus. Itu sebagai bonus. Bagaimana kita ada, kan? Ya, tetap ada mau nggak tanpa kita pungkiri itu tetap ada karena pada dasarnya kita sudah niatkan dari awal untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, untuk menyampaikan aspirasi tertentu, apalagi diimbangi oleh orang tersayang kita, diimbangi oleh orang yang kita mau makin membara kita di lapangan. Oke, makin membara ya. Makin membara kita. Tapi bukan karena takut digebet sama aktivis yang lain kan? Berarti harus bukan karena harus dijaga ini. Bahaya ini. Oke, yang terakhir, pertanyaan yang terakhir. Rapat yang dijadwalkan 1 jam sering molor sampai 3 jam. True or not? True. Ini paling dari semua pertanyaan dari semua pertanyaan dikasih sama Bang Walis ini paling nyata. Ini paling nyata. Tanpa keraguan lagi ya. Tanpa ada keraguan lagi saya rasa bukan semua organisasi sudah menghalalkan hal demikian tapi saya rasa ini adalah hal kuno atau hal yang saya rasa tidak pantas untuk diterapkan kembali karena pada dasarnya banyak orang yang mengadakan suatu rapat ataupun suatu kegiatan diskusi itu terlalu berputar-putar. Terlalu berputar-putar pembahasannya tidak pernah selesai karena
karena mereka tidak mau menyampaikan langsung to the point. Iya. Karena mereka rata-rata saat rapat, apalagi antara rapat senior dan junior, apalagi ada gebetannya di depan, maka pembahasan itu akan terus berkembang. Pembahasan terus berkembang, ibaratkan kata mereka tuh mau show off. Itu menyebabkan rapatnya dari 1 jam jadi 4 jam, 5 jam. Apalagi di tambang sekarang, weh. Ngeri. Kalau rapatnya bisa sampai tidak habis pikir. Kalau mungkin ada 25 jam, 25 jam. Oke teman-teman, nah gimana, menarik nggak pembahasan kita pada pagi hari ini? Semoga teman-teman semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya dari pembahasan kita semuanya. Dan apa yang disampaikan narasumber kita bisa direalisasikan dalam kehidupan nyatanya. Nah mungkin bisa spill medianya gitu biar lebih mudah untuk di follow sama teman-teman kita. Siap. Oke, kalau dari saya mungkin teman-teman mau cari tahu ataupun mau belajar public speaking atau MC ataupun masih banyak hal lainnya, langsung saja ke di bawah enggak. Langsung saja cari aja novel optional 1. Oke, kalau Bang Ali gimana? Kalau saya teman-teman kalau mau lihat aktivitas saya dengan organisasi dan karena saya fokus di organisasi bidang pemberdayaan sama pengabdian masyarakat, bisa cek IG saya di ZYRD_Irawan17. Oke, jangan lupa di follow teman-teman ya, jangan lupa di follow. Oke, teman-teman, mungkin ini saja ya pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya. Saya selaku host pada pagi hari ini, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.